Sejumlah pedagang di TikTok Shop menangis pada hari live terakhirnya. Sejumlah anak pejabat mengikuti jejak karir orang tuanya yang terjun ke politik. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Baru 2 hari bergabung, Kaesang Pangarep langsung resmi jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia periode 2023 sampai 2028 menggantikan Giring Ganesa. Ya privilege selalu ada, gitu aja. Kaesang juga mengungkap alasannya terjun ke dunia politik karena sosok Jokowi dan tak menampik adanya hak istimewa sebagai seorang putra presiden. Masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. PSI sendiri optimis dengan kehadiran Kaesang mampu membawa partai ini lolos parliamentary threshold 2024. Mas Kaesang kan juga orang yang ngikutin politik ya, sehingga dia tahu persis anak-anak PSI itu seperti apa, suasana di dalam PSI seperti apa, isu-isu yang kami perjuangkan itu apa, begitu kan. Lama-lama ya ketemu titik temu, dan kami percaya bahwa kalau Mas Kaesang ikut juga dalam perjuangan ini, maka akan menjadi tambahan energi baru mengantarkan PSI kali ini bisa sampai ke Senayan gitu. Kaesang berkuliah di Singapore University of Social Science mengambil jurusan marketing dengan peminatan komunikasi. Kaesang tercatat memiliki berbagai bisnis, mulai dari kuliner hingga platform investasi saham. Kaesang juga memiliki 40% saham klub sepak bola Persis Solo dan duduk sebagai direktur. Namun peneliti Selios menyebut jago berbisnis tidak menjanjikan seseorang lihai berpolitik. Menjadi putra pejabat negara menjadikan Kaesang sebagai anggota tercepat yang menjadi ketua umum parpol. Kaesang juga jadi ketua umum partai termuda di Indonesia. Selain Kaesang, sejumlah anak pejabat lainnya juga mengikuti jejak karir orang tuanya dengan terjun ke politik. Agus Harimurti Yudhoyono, anak pertama Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 15 Maret 2020 didaulat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 sampai 2025 menggantikan SBY. Jelas saya menangkap sebuah semangat dari para kader sekalian yang juga memiliki harapan untuk bisa sama-sama bekerja, membangkitkan dan juga membawa kembali Partai Demokrat ke kejayaannya 5 tahun mendatang. AHY lulus dari Akmil dengan predikat terbaik pada tahun 2000 dan meraih bintang Adi Makayasa. Dalam pendidikan tinggi formalnya, AHY memiliki 3 gelar master. AHY mendapat predikat summa cum laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas. Dalam karir militer, AHY pernah bertugas di misi perdamaian Libanon. Pada September 2016, AHY memutuskan mengundurkan diri dari militer dengan jabatan terakhir sebagai Mayor Infanteri.
Angela Herliani Tanu Sudibyo, putri sulung Ketua Umum Partai Perindo sekaligus konglomerat media Hari Tanu Sudibyo. Angela mengawali karir di pemerintahan sejak 25 Oktober 2019 menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Angela menjadi Wakil Menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju dalam usia 32 tahun. Our founding fathers built Indonesia based on the unity in diversity principle, which has become our identity. And we believe that the creative economy, the creative industry, plays an essential role in amplifying this message to the nation and to the rest of the world. Selain menjadi wamen, perempuan yang lahir di Ottawa, Kanada pada 23 April 1987 ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif Partai Perindo. Sebelum terjun ke politik, Angela berkarir di industri media dengan mendirikan majalah dan mengemban jabatan di perusahaan media milik ayahnya. Angela menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Bachelor of Arts in Communication, jurusan Media Arts and Production, di University of Technology Sydney pada tahun 2008. Angela juga memiliki gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan yang diperolehnya dari University of New South Wales Australian School of Business pada tahun 2010. Putri Zulkifli Hasan maju sebagai calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Lampung. Putri sulung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tersebut juga menjabat Wakil Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional. Perempuan yang lahir pada 13 Mei 1988 ini merupakan lulusan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Putri melanjutkan studi master di Australian National University, Canberra. Setelah meraih gelar magister, Putri juga mengambil jenjang diploma di bidang Montessori Education for Early Childhood. Putri mengelola jaringan usaha di bidang Women and Children yang membawahi beberapa unit usaha, antara lain sekolah, gimnastik akademi, klinik tumbuh kembang anak, hingga klinik kecantikan. Gue tuh dipesenin, Gi, kalau kita tuh mau berpolitik tuh tujuannya tuh buat mengabdi istilahnya. Jadi jangan sampai kita salah tujuan terus ngarepin misalnya pengen nyari duit gitu-gitu loh. Jadi kita harus settle dulu. Nah makanya lu baru makanya gue bisnis dulu. Insya Allah sekarang alhamdulillah udah settle gitu, udah bisa ditinggal lah gitu. Jadi baru gue pengen ya mengabdi sama tujuannya ibu dan anak gitu. Karena banyak banget yang belum dan harus diperjuangkan. Putri dan adiknya Zita Anjani memberikan perhatian kepada pendidikan Indonesia dengan mendirikan sekolah gratis. Sidang MPR dan hadirin yang terhormat, kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara anggota MPR bahwa besok perempuan kelahiran 22 Mei 1996 ini menjadi anggota Dewan Termuda. Hillary merupakan putri tunggal dari Bupati Kepulauan Talaut, Ellie Engelbert Lasut. Sementara ibunya, Mendiang Teli Canggulung, pernah menjabat sebagai Bupati Minahasa Tenggara. Hillary melanjutkan studi S2 di Universitas Washington School of Law, jurusan Hukum Internasional dan lulus pada 2019. Pada Agustus kemarin, Hillary mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Hillary juga meraih rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai anggota DPR perempuan dengan gelar doktor hukum termuda, yaitu di usia 27 tahun. Beberapa anak pejabat memilih tak mengikuti jejak orang tuanya. Putra tunggal Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, Didit Hedi Prasetyo, merupakan seorang desainer yang namanya dikenal di kancah internasional. Sherina Munaf memilih untuk tetap berkarir di dunia hiburan, meski sang ayah Triawan Munaf pada 2015 silam pernah menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Ayah Raline Shah, Rahmat Shah, dikenal sebagai pengusaha, diplomat, serta politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPR MPR RI. Nirina Zubir merupakan anak seorang diplomat. Namun, Nirina lebih memilih karir di dunia entertainment sebagai aktris dan pembawa acara. Kamu jualannya di TikTok doang lagi. Dulu berjuang di offline,
pindah. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir, tetaplah di Pop News. Temen-temen jualannya di TikTok doang lagi. Dulu berjuang di offline, pindah ke online. Dari online disuruh ke offline lagi. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung. Para penjual berpamitan jelang penutupan TikTok Shop. Bahkan beberapa penjual menangis di hari terakhir live-nya di TikTok Shop. Ini Bun, banyak sekali yang sudah menangis. Bunda ada dulu ya Bun, terima kasih banyak ya, aku off dulu ya Bun. TikTok Shop Indonesia secara resmi telah menghentikan layanan transaksi e-commerce pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aplikasi TikTok Indonesia tak lagi memunculkan logo tas belanja di tampilan utama media sosial asal China itu. TikTok juga tak lagi memunculkan ikon bertuliskan TikTok Shop pada laman profil. TikTok menyatakan alasan menutup adalah untuk menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Para penjual mendapat pemberitahuan penghentian transaksi e-commerce melalui email. Menurut laporan Momentum berjudul E-commerce in Southeast Asia 2023, total akumulasi nilai penjualan TikTok Shop pada 2022 rupanya bukanlah yang tertinggi di Indonesia. Ada 6 marketplace teratas yang menyumbang nilai penjualan paling banyak di Indonesia. Di posisi pertama ada Shopee yang menyumbang 36% atau setara 278,5 triliun rupiah. Sementara TikTok Shop berada di urutan kelima dan hanya menyumbang 5%. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, media sosial hanya boleh melakukan promosi tanpa menjual barang secara langsung. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Zulhas menyarankan para penjual di TikTok untuk pindah ke e-commerce yang sudah memiliki izin. Mau cekot sih. Kalau mau cekot sih. Public figure yang berinisial RK. Laporan polisi ini dimaksud terkait dengan tersebarnya video berkonten asusila yang dilakukan oleh public figure tersebut. Sementara itu, pelaku penyebar video syur mirip Rebecca Klopper sudah ditangkap polisi. Saya sudah mengkonfirmasi ke pihak penyidik bahwa memang benar sudah ada pelaku yang diamankan dan kami berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Barreskrim Cyber Polri. Tapi karena memang saya tidak ada kapasitas dulu untuk menyampaikan lebih lanjut pelakunya itu siapa dan proses berikutnya seperti apa. Nanti dalam waktu dekat pihak kepolisian insya Allah akan melakukan rilis. Nanti kami akan diberitahu dan kami juga akan diinformasikan juga termasuk kepada klien kami. Nama Rebecca Klopper mendadak menjadi perbincangan publik, bukan karena karyanya, melainkan akibat skandal video syur yang diduga diperankan Rebecca. Artis berusia 21 tahun ini sempat meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat beredarnya video itu. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan penderitaan tentang saya sebagai korban. Pada kesempatan ini, saya Rebecca Klopper memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan tersebut. Istri dari pelaku yang merupakan warga negara Malaysia. 9 hari kemudian, suami korban bersama tim pengacara berangkat ke Malaysia guna melaporkan kasus ini ke KBRI dan polisi di Raja Malaysia. Polisi lalu menangkap 13 pelaku di kawasan Penang dan mengevakuasi korban. Setelah mendapat pengobatan, korban dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Kuala Namu. Ia mengaku kondisinya telah membaik meski masih trauma. Ya, untuk KJRI Penang, terima kasih banyak sudah membantu. Kepolisian di Raja Malaysia,
sudah membantu menangkap pelaku. Sementara itu, menurut kuasa hukum korban, dari ke-14 penganiayaan, 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang udah diamankan sekitar 14 orang, tapi yang udah masuk dalam mahkamah kerajaan Malaysia itu sekitar 9 orang yang ditetapkan tersangka. Para pelaku ini berasal dari mana? Siapa? Para pelaku berasal dari mana? Berasal dari Kuala Lumpur, Penang, bahkan ada orang Indonesia 2 orang. Setelah diselidiki polisi, aksi penculikan ini dilatar belakangi kasus utang piutang antara pelaku dengan suami korban. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Rapat paripurna hari jadi ke-23 Provinsi Banten di gedung DPRD Banten berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi ketika mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung. Kericuhan berlanjut di dalam ruang rapat paripurna. 2 orang mahasiswa diringkus dan digelandang petugas. Keduanya dikeluarkan dari gedung setelah meneriaki PJ Gubernur Banten karena dinilai gagal pimpin Banten. Pria ini marah-marah hingga meletuskan lebih dari 5 tembakan di dalam ruangan. Pria ini juga sempat mengarahkan senjata jenis pistol ke arah orang-orang yang hendak mendekatinya. Aku terancam isi semua. Aku terancam. Aksi koboinya ini diduga karena kedatangan sekelompok orang yang mempertanyakan PHK terhadap seorang sopir. Polisi telah mengamankan pelaku dan melakukan penyelidikan terkait kasus ini, termasuk asal-usul senjata yang digunakan pelaku. Dengan terukur, polisi melepaskan tembakan ke atas untuk menenangkan warga yang emosi. Warga tak kuasa menahan amarah saat tersangka kasus pembunuhan akan ditangkap polisi. Warga mengepung rumah dan terus berupaya untuk menghakimi pelaku. Beberapa perangkat nagari bahkan ikut menenangkan warganya. Tersangka pembunuhan akhirnya berhasil digelandang ke Mako Polsek Sungai Rumbai. Loh. Mas dirangkul. Bribka Arif Setiawan terkena pukul dan tendang seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ini menggedor-gedor kendaraan yang lewat di kawasan Jembatan Ngemplak, Banjarsari. Bribka Arif tengah bertugas mengatur arus lalu lintas. Tiba-tiba ada orang yang meminta tolong karena ketakutan dengan pria ini. Tiga pria ini kabur dengan sebuah sepeda motor seusai melakukan pelecehan seksual kepada seorang ibu. Tak terima mendapat tindakan asusila, korban mengejar pelaku, hingga salah satu pelaku terjatuh. Korban tak menyerah dan terus mengejar komplotannya. Para pelanggan air PDAM Tirta Bagasasi mengamuk ke kantor cabang karena air bersih tidak mengalir sejak 3 pekan terakhir. Para pelanggan mempertanyakan kapan air bersih bisa kembali mengalir. Khususnya negara sini banyak dirugikan. Dirugikan air kotor,
Kedatangan para pelanggan juga meminta kompensasi atas kerugian yang dialami warga. Di saat air mati, warga tetap membayar tagihannya. Pihak PDAM berdalih pasokan terkendala karena air baku tercemar limbah hingga debit air menurun. Saya tahu Bapak nggak punya kapasitas untuk itulah. Inilah detik-detik polisi menyergap sindikat pemasok narkoba wilayah Sumatera Utara. Saat ditangkap, pelaku membawa 45 kg sabu. Buka. Tunggu. Dari hasil investigasi, diduga peredaran narkoba dari sindikat ini dikendalikan oleh seorang narapidana dari dalam rutan. Bisa, udah, hitung aja ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.